Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya kita dapat dikumpulkan lagi melalui perenungan firman-Nya pada hari ini. Sebelum kita melalui proses perenungan firman kita, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu saja. Hari ini kami diberi kesempatan untuk disapa lagi melalui firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat senantiasa mengingatkan dan menegur kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu yang sangat singkat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini berjudul Pemberitaan Injil oleh Anggota Jemaat. Dan firman yang akan kami dengarkan terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai ke-30. Tapi hari ini saya akan membacakannya dari ayat 20 sampai 26 saja. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang jadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah firman Tuhan. Seperti yang kita tahu, setelah kematian Stefanus, banyak anggota jemaat di Yerusalem keluar dari Yerusalem dan bersebar ke berbagai tempat. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Dan di saat inilah Tuhan memakai jemaat Tuhan yang merupakan orang-orang percaya biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di saat inilah pertumbuhan jemaat di Antiokhia bertumbuh secara pesat, dan setelah itu anggota jemaat di Yerusalem memutuskan untuk mengirim Barnabas ke Antiokhia untuk membina iman mereka. Dan tidak lama setelah itu, Barnabas menjemput Saulus di Tarsus sebagai rekan kerjanya dalam membina jemaat di Antiokhia. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita bersyukur bahwa rencana besar Allah sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Penganiayaan dan penderitaan yang dirasakan jemaat pada saat itu diubah menjadi langkah awal untuk memberitakan Injil ke berbagai orang. Kita juga bersyukur oleh karena Roh Kudus yang Tuhan kirimkan di hari Pentakosta yang menjadi penolong yang setia bagi jemaat saat itu untuk memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang dulunya terfokus hanya kepada orang-orang Yahudi saja, sekarang dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru yang bukan orang-orang yang non-Yahudi. Dan perlu kita tahu bahwa pemberitaan Injil di Antiokhia dimulai dari orang-orang percaya biasa yang bukan para rasul. Sama seperti pada saat itu, di mana murid-murid Tuhan Yesus menerima banyak sekali kesulitan untuk memberitakan Injil Tuhan. Di saat pandemi ini, orang-orang percaya juga menerima kesulitan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dulunya dapat beribadah secara luas di gedung gereja, sekarang hanya dapat beribadah secara online.
Tapi kita juga bersyukur bahwa Tuhan membukakan mata kita, bahwa kesempatan besar ada di depan kita. Kita dapat menggunakan sosial media yang ada untuk menyebarkan firman Tuhan maupun berkat yang Tuhan berikan pada kita. Tapi sekarang pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita mau meniru kehidupan jemaat pada saat itu? Apakah kita mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang? Bila ini menjadi perenungan kita, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa, terima kasih atas perenungan firman yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kami dapat ditegur kembali dan diingatkan kembali bahwa Roh Kudus ada di setiap hati kami untuk memampukan kami memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan, bila Engkau terus memakai hidup kami sehingga hidup kami terus menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami maupun aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.